Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, pagi hari ini 18 Juni 2025, keluarga besar SD Negeri Balain insyaallah akan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di madrasah kita ini lagi-lagi akan lahir, akan muncul pembawa rahmat, pembawa nur cahaya yang insyaallah cahaya ini adalah nur ala nur, cahaya di atas cahaya yang insyaallah dapat menerangi kita dalam kehidupan di dunia, lebih-lebih dapat menerangi jalan terus kita menuju syafaatnya Nabi Muhammad SAW dan ridhonya Allah insyaallah, sehingga kita akan masuk ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Salatan wa salaman ala Rasulullah, mari kita sama-sama bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau, karena sesungguhnya tanda-tanda bahwa kita mencintai sesuatu itu adalah kita sering menyebutnya, dan mungkin bagi mereka yang sangat jarang menyebut atau bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya para ulama kita menyampaikan bahwa itulah orang yang sangat kikir. Sekikir-kikirnya umat Muhammad adalah orang yang mendengar disebut namanya Nabi Muhammad atau salawat kemudian dia tidak bersalawat. Kemudian insyaallah dengan salawat itu pula insyaallah akan menjadi penanda bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya, sehingga kita nanti dikenal oleh Nabi Muhammad SAW di pada masyarakatnya. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini sebelum kita buka, izinkanlah saya menyampaikan terima kasih apresiasi yang sangat tinggi kepada dua ananda kita. Pertama adalah Rifki Ardiansyah Nur kelas 8A yang insyaallah tahun ajaran baru akan duduk ke kelas 9, semoga naik kelas. Kemudian yang kedua Nurul Afrika kelas 7B yang insyaallah akan naik kelas 8. Saya sangat bahagia sekali karena ini adalah dua orang siswa pilihan. Kalau dia berprestasi ranking 1 itu dalam kelas itu hanya duniawi, tetapi penghafal Al-Quran itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu." Sebaik-baik kalau kita ranking 1 atau pintar atau menjadi PNS secara langsung oleh Bapak Presiden, itu belum ada jaminan dari Nabi. Ini Nabi yang menjamin kita, Nabi yang memberikan apresiasi kita. Khairukum, kamu yang terbaik. Kalau ranking 1 paling dibilang walinya yang mengatakan itu adalah kamu yang terbaik. Tapi ini sedunia. Satu jagat raya menyampaikan Nabi mengatakan khairukum, kamu yang terbaik. Ini pengakuan Nabi, ini dunia akhirat. Kemudian dari Abu Umamah lagi menyampaikan bahwa ini semua sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi. Nabi pernah berkata dan Abu Umamah mendengarkan bahwa Nabi berkata, bacalah Al-Quran, hafallah Al-Quran, karena sesungguhnya yang kamu hafal itu adalah menjadi milikmu. Karena tidak mungkin kita miliki kalau kita tidak hafal. Rumah kita hafal bahwa kita rumahku karena itu milik kita. Ini baju biar ngambil orang kita tahu ini baju kenapa, karena itu milik kita. Al-Quran kalau dihafal itu berarti sudah milik kita. Nah kalau sudah jadi milik kita, kata Nabi, saya ati yaumil qiyamah syafi'an, akan mendatang di hari kiamat ini Al-Quran bukan
bukan ini nasnya, bukan ini bukunya, bukan ini kitab yang datang. Tetapi Al-Quran yang kita baca mulai dari alif sampai ya, yang kita baca dalam ayat itu, setiap huruf akan datang di hari kiamat itu menjadi pembela bagi kita. Dia yang membela kita dari panasnya matahari pada masyar, membela kita dari kakunya lidah untuk menjawab pertanyaan mungkar nakir mulai dari kubur sampai nanti di pengadilan, membela kita untuk menuntut kita dalam surga. Kemudian di ujung hadis itu mengatakan bahwa kedudukannya orang yang menghafal Al-Quran adalah sama dengan kedudukannya huruf dan ayat yang dibaca dalam Al-Quran. Di mana letaknya itu? Di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz adalah tempat yang tertinggi. Ya, tempat yang tertinggi itu nanti di hari akhir itu di zaman dimanapun itu Lauhul Mahfuz. Ada ulama mengatakan itulah tempat yang disediakan oleh Allah yang tertinggi. Kalau istana kita itu belum tinggi tapi yang tertinggi lah. Jadi nanti penghafalan Al-Quran tidak ada lagi kedudukan yang tertinggi dalam di surga. Dan berbahagialah kepada dua penanda, bukan untuk kalian saja. 40 turunan dari keluarganya itu mendapat cahaya. 40 turunan. Kita punya harta di muka bumi ini sekian triliun. Ya paling sampai itu kalau ada yang korupsi mungkin ada yang menyalahgunakan keluarga dari turunan kedua atau tiga tak bisa habis. Tapi ini 40 turunannya dari bapak mama, bapak dan sebagainya sampai kakek nenek kita 40 bahwa itu turunan silsilah mendapat cahaya. Jika keturunan kita atau keluarga kita itu adalah mendapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala atau kita dari golongan kita. Nah, itu. Dan insya Allah pada orang tuanya akan dipakaikan mahkota nanti di hari kiamat. Mahkota itu adalah sebagai penanda bahwasanya ini keturunannya ada penghafal Al-Quran. Oleh sebab itu, anakku sekalian, utamanya yang dua orang ini jangan hanya sampai di juz 30 atau 1 juz. Karena kalau sudah di juz 30, pasti pembinanya ini menyampaikan bagaimana triknya. Ya. Bagaimana caranya yang mudah. Biasa para ustaz menyampaikan ke saya itu usia kita sampai 30 tahun itu disitulah usia mulai kanak-kanak sampai 30 tahun disitulah fase pertama untuk menghafal Al-Quran. Tapi kalau umur seperti saya yang 56 tahun itu sudah susah. Kalau siswa-siswa SMTS untuk menghafal Al-Quran yang paling lemah hafalannya itu adalah mengulangi sampai 40 kali baru dihafal. Itu 40 kali. Tapi artinya jangan diulang 40 kali itu satu hari diulang 40 kali, tidak. Jadi caranya adalah ada itu dalam Al-Quran ada nas itu yang ditanda-tandai bahwa di sini sampai hafalannya pertama. Nanti hafal sini baru kita lagi. Itu ditanda-tandai begitu. Kalau misalnya saya punya guru dulu itu setiap ayat satu ayat nanti hafal ayat 1 baru turun begitu. Ada juga santri itu bisa sampai 5 ayat itu di store itu setiap minggu. Sebaiknya apa yang disampaikan oleh Pak Arif tadi, anak-anakku sekalian, fama hafal hari ini 2 ayat itu diulang-ulangi di rumah. Diulang di rumah sudah sholat zuhur, sudah sholat asar, sudah sholat maghrib, sudah sholat isya, bangun, sudah sholat subuh, dihafal. Itu bayangkan satu hari itu berapa kali diulang? Kan? Hari satu minggu pasti hafal. Kalau kita sungguh-sungguh, ya, kalau kita sungguh-sungguh. Dan ayat Al-Quran ini adalah cahaya, sekali lagi cahaya. Cahaya bagaimana? Kalau Al-Quran kita hafal menurut Dr. Pak Yunus mengatakan kita, Al-Quran saja begitu susahnya karena al-ilmu nurun, Al-Quran nurun, la yahdil as. Ilmu Al-Quran itu adalah cahaya, la yahdil as. Dan cahaya kebenaran Al-Quran ini tidak diberikan kepada al-as, orang berdosa. Itu jaminan. Jadi orang yang menghafal Al-Quran itu kemudian istiqomah dan tinggal di dirinya, itu yakin dan percaya bahwa dosanya itu sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah dibersihkan hatinya. Itu bagusnya.
maka ilmu-ilmu yang lain juga mau masuk. Ya. Jangan mati pusing fisika matematika apa. Kalau kita sudah paham Al-Quran, insya Allah yang lainnya juga mau masuk. Nah, itu dalam ulama. Saya surah Al-Waqiah saya hafal itu di dalam perjalanan. Kalau saya pusing-pusing dalam perjalanan sendiri, bawa mobil, bawa motor, itu surah Al-Waqiah dulu, alhamdulillah bisa hafal. Ya, kalau dulu suatu saya anak-anak seperti kalian MTS, lebih banyak saya main-main. Tetapi baru saya bisa. Ya, sekalipun itu juga juz amma, juz 30 juga saya hafal, tetapi saya tidak tersusun lagi karena dulu saya hafal karena mau ujian. Nah, jadi jangan dihafal karena mau ujian. Insya Allah istiqomah. Nah, apalagi kalau laki-laki calon imam itu kalau sudah 30 juz itu sudah 1 juz itu luar biasa. Sudah bisa jadi imam 1 bulan sampai 2 bulan. Apalagi kalau bukan lagi juz 30. Iya. Kalau sudah juz 30 kembali lagi ke atas juz 1. Juz 1 terus turun atau gimana? Nanti itu selanjutnya. Baik. Kemudian insya Allah karena ini sudah program tahun kedua, 2 tahun. Tahun lalu juga kita sudah ada siswa kita simaan, dan tahun ini kedua. Insya Allah kita tingkatkan bagaimana ini dijadikan di pengalaman ini yang 2 tahun di kampus kita. Insya Allah itu akan menjadi pengalaman yang begitulah namanya perjalanan. Tapi saya sangat bersyukur, sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Jazakumullahu khairan katsira. Kita menjadi amal jariah para pembina tahfiz di Ikhwan Tahfiz dan penanggung jawabnya semuanya. Insya Allah ini akan menjadi amal jariah kita. Insya Allah yang kita akan panen nanti di akhir nanti insya Allah. Dan itu menjadi evaluasi apa kekurangan itu bisa kita bersama-sama untuk bagaimana caranya ditingkatkan, dan apa yang telah Pak baik itu insya Allah kita akan lanjutkan. Sekali lagi saya sampaikan kepada ibu orang tua, karena tidak ada bapaknya saya lihat, Ananda Nurul Afika dan Rifki Ardiasa, saya mengucapkan selamat anak kita adalah anak pilihan. Insya Allah kerjasamanya bagaimana caranya diberikan motivasi kepada anak kita supaya insya Allah akan lanjut. Masih insya Allah saya yakin dan percaya Nurul Afika ini bisa tambah lagi 1 juz insya Allah di kelas 8 nanti. Di kelas 9 bisa 1 juz, luar biasa kalau bisa 3 juz bersama di sini. Bayangkan 1 tahun 1 juz itu ya. Saya alhamdulillah setiap hari, setiap selesai salat maghrib itu saya membaca minimal 2 lembar. Dan rata-rata saya 3 kali khatam dalam 1 tahun baru Ramadan. Itu 3 kali khatam itu kembali lagi. Padahal itu hanya sudah salat maghrib, pulang salat maghrib dan 2 lembar 3 lembar. Nah itu kalau sobat subuh, amalan saya salat subuh itu surah Ar-Rahman dan surah Al-Waqiah. Nah ini saya amalkan itu sudah salat subuh adalah Ar-Rahman dan surah Al-Waqiah. Kalau sudah maghrib ini saya makan 2 lembar dan bisa saya hafal 3 kali dalam 1 tahun itu. Kalau Ramadan ini kayak 2-3 kali hatam. Iya. Dan itu bayangkan tiap hari ini, nah pulang-pulang ini biasa. Kalau dilihat ya kata dihafal itu dihafal. Bukan karena jaminannya dihafal, itu karena kita sudah mencintai Al-Quran, terikat itu hati dari Al-Quran, itu Allah membukakan kita. Baru dilihat foto ayatnya terbayang itu surganya. Orang membaca Al-Quran sudah bisa itu sana caranya membaca itu karena kita sering. Iya itu jadi sering. Jadi semakin sering dan mengikhlaskan. Dan yang kedua kepada anakku berdua Ardiansa dan Nurul Afika, usahakanlah kalau di rumah mengaji berdoa dulu terlebih dahulu sebelum membaca Al-Quran, berdoa. Ya, berdoa baik, perbaiki niatnya. Iya ya Allah, niatmu hatimu saja yang berdoa. Apa saja yang kamu minta ya Allah. Iya, itu kan sudah diajarkan bagaimana caranya sebelum belajar ya. Iya, sebelum belajar berdoa. Dan setelah ditutup, ya baca surah Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, baru baca Al-Fatihah. Nah, baru itu niatkan insya Allah kalian akan menjadi orang yang baik, insya Allah orang yang hebat, insya Allah akan berhasil. Sekali lagi tentunya kami dari penanggung jawab dari tahfiz ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Banyak sekali harapan, banyak sekali program yang tahun 1 tahun kedua ini masih banyak yang belum kita dapat sentuh.
minimnya segala dukungan daya kita, tetapi alhamdulillahnya kita selalu ke sana. Sekali lagi mohon maaf atas apa yang mungkin apa yang kita lihat belum tersampaikan, apa yang kita usahakan belum tersampaikan, yang insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita lakukan itu insya Allah akan mendapat ridhonya. Sekali lagi selamat kepada Anda, dan untuk teknisnya saya serahkan kepada tim simaan sami'on, artinya mendengar dan menyimak. Cukup dalam hati kita kalau yang kita dengar itu salah, nanti sebentar kesimpulannya oleh pembina baru disampaikan. Nanti kita namanya step by step, sedikit-sedikit yang mungkin masih harapnya matnya yang panjang pendeknya itu masih mau di namanya saya insya Allah akan penyempurnaan, karena itu tidak langsung sempurna. Kepada yang lain yang belum masuk ya, motivasi, jadikan lain motivasi kepada yang dua orang ini, masanya dua orang bisa saya tidak. Oke, insya Allah Allah yang akan selanjutnya. Mungkin inilah yang saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf, dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Ananda Nurul Afika dan Rifki Adian Sanur, dan juga orang tuanya. Selamat dan terima kasih atas dukungannya. Sangat mengharap sekali untuk hidup terus. Insya Allah jangan berhenti sampai di sini, jangan puas sampai di sini. Insya Allah keberhasilan ke depan itu jauh lebih besar dari keberhasilan hari ini. Dan dengan izin kita semua dan mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita sama-sama membuka simaan yang kedua program Hafiz Madrasah Sanawiyah Negeri Bantaeng, Rabu 18 Juni 2024, dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka khairan wa khairan ma fi wa khairan ma ba'da wa na'udzubika min syarri wa syarri ma fi wa syarri ma ba'da. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fikilal muhtari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahatkan. Iya,